Pelatih Liverpool Arne Slot mengatakan Ibrahima Konate dan Connor Bradley mengalami cedera saat menang 2-0 atas Real Madrid. Cedera ini membuat kondisi Konate dan Bradley belum bisa dipastikan. The Reds akan menghadapi Manchester City dalam lanjutan Liga Inggris. Konate terlihat mengalami masalah dengan kakinya saat berjalan pada akhir laga, sedangkan Bradley tampak menderita cedera hamstring jelang akhir pertandingan. Sementara itu Liverpool saat ini kokoh di puncak klasemen dengan 31 poin. Mereka unggul 8 poin dari Manchester City yang menempati posisi kedua. Kabar buruk kembali datang bagi Chelsea. Bek mereka Reece James dikabarkan akan absen di sisa tahun 2024 ini. Sebelum jeda internasional kemarin, James sudah comeback ke tim utama Chelsea. Namun apes, sang bek lagi-lagi mendapatkan cedera. Awalnya sang bek dikabarkan akan absen untuk waktu yang singkat. Namun kabar buruknya, ternyata cedera James lebih parah dari perkiraan. Menurut laporan The Telegraph, Chelsea baru-baru ini melakukan pemeriksaan medis terhadap James. Di pemeriksaan ini ditemukan bahwa James mengidap cedera hamstring. Para pecinta Major League Soccer masih akan menyaksikan duet Lionel Messi dan Luis Suarez. Kepastian itu didapat setelah Suarez memastikan bertahan setahun lagi di Inter Miami. Dia menaikkan kontrak yang mengikatnya hingga 31 Desember 2025. Kedatangan Suarez pada Januari 2024 memang membawa dampak besar bagi Inter Miami. Meskipun tak lagi muda, ia masih mampu menunjukkan ketajamannya. Sepanjang musim ini, dia menjadi pemain tersubur dengan torehan 25 gol dalam 37 laga. Di belakangnya ada Lionel Messi dengan 23 gol dari 25 penampilan. Arsenal dikabarkan tertarik mendatangkan gelandang serang Bayer Leverkusen, Florian Wirtz. Menurut laporan dari Sportbild, klub asal London Utara itu tengah memantau situasi pemain muda Jerman tersebut. Florian masih terikat kontrak dengan Leverkusen hingga musim panas 2027 mendatang. Namun Leverkusen ingin memperpanjang kontraknya setidaknya 1 tahun lagi. Jika tidak sepakat dengan perpanjangan kontrak itu, Leverkusen kemungkinan akan menjualnya musim panas mendatang dengan bandrol sekitar 150 juta euro. Perjalanan Real Madrid di Liga Champions musim ini mendapatkan pukulan keras setelah mereka takluk di kandang Liverpool. Itu menjadi kekalahan ketiga Real Madrid di 5 pertandingan penyisihan grup. Kekalahan itu membuat Los Blancos tercatat mencetak 2 rekor yang tak diinginkan di ajang itu. Pertama, Madrid menjadi juara bertahan Liga Champions pertama yang kalah di 3 pertandingan fase grup. Kedua, Madrid tercatat hanya memiliki 37% penguasaan bola di laga melawan Liverpool. Ini menjadi statistik penguasaan bola paling rendah yang pernah mereka catatkan di fase awal Liga Champions. Ada informasi baru seputar masa depan Joshua Zirkzee di Manchester United. Sang striker dilaporkan tidak akan dijual oleh Ruben Amorim di musim dingin nanti. Gianluca Di Marzio menyebut bahwa Zirkzee masih masuk dalam rencana Amorim. Menurut laporan tersebut, Amorim tidak serta-merta akan mendepak Zirkzee dari timnya. Ia menilai sang pemain punya potensi untuk mencetak gol. Selain itu, stok penyerang MU saat ini cukup terbatas. Laporan yang sama juga mengklaim bahwa Zirkzee juga tidak punya rencana untuk pindah dari Manchester United. Dilansir dari Vicahes, klub Premier League Arsenal dilaporkan siap menyiapkan dana besar untuk membajak Gianni Reinders dari klub Serie A AC Milan. Laporan itu menyebut jika Milan mematok harga 50 juta pound sterling pada Reinders, akan tetapi Arsenal tak gentar. Mereka disebut siap mengeluarkan dana besar demi membajak Reinders. Arsenal juga diklaim bakal berusaha memboyong pemain serba bisa itu pada bursa transfer musim panas 2025 mendatang. Bos Arsenal Mikel Arteta dilaporkan sangat mengagumi permainan Reinders. Ia dinilai punya kemampuan teknis yang sangat bagus. Real Madrid kembali menelan kekalahan di Liga Champions setelah takluk 2-0 dari Liverpool. Hasil ini memperpanjang catatan buruk mereka di kompetisi ini. Dalam 5 pertandingan, Los Blancos hanya mampu meraih 2 kemenangan dan menderita 3 kekalahan. Format baru Liga Champions musim ini menambah tantangan bagi Real Madrid. Hanya 8 tim teratas yang akan lolos ke babak gugur. Sementara tim peringkat 9-24 harus melalui play-off untuk melanjutkan perjalanan. Dengan hanya menyisakan 3 laga dan mengoleksi 6 poin, Madrid pun harus menang di semua pertandingan jika ingin memperbesar peluang mereka. Peringkat timnas Indonesia di ranking FIFA edisi November 2024 melejit tinggi.
Sebelum jeda internasional November 2024 kemarin, timnas Indonesia berada di peringkat ke-130. Di jeda internasional November 2024 kemarin, timnas Indonesia kembali beraksi di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Skuad Garuda berhadapan dengan timnas Jepang dan timnas Arab Saudi. Berkat dua laga tersebut, terjadi perubahan peringkat yang signifikan bagi timnas Indonesia. Kemenangan atas Arab Saudi membuat poin timnas Indonesia kini berada di angka 1135,11 poin. Karena itu, timnas Indonesia mampu melesat ke peringkat 125 FIFA. Carlo Ancelotti melakoni penampilan ke-215 di Liga Champions sebagai pelatih saat Real Madrid menghadapi Liverpool. Namun Ancelotti harus mendapatkan kado buruk pada laga spesial itu karena Los Blancos takluk 2-0. Dengan 215 pertandingan, Ancelotti kini menjadi pelatih dengan pertandingan terbanyak di Liga Champions. Sang pelatih telah melampaui rekor jumlah pertandingan terbanyak yang sebelumnya dipegang oleh Sir Alex Ferguson. Carlo Ancelotti juga telah menjadi pelatih paling sukses di Liga Champions dengan 5 kali mengangkat trofi. Ia juga merupakan pelatih dengan kemenangan terbanyak di Liga Champions. Saat ini prioritas Napoli adalah mempertahankan Khvicha Kvaratskhelia dengan memberikannya kontrak baru. Namun pembaruan kontrak yang berjalan lambat membuat tim Serie A itu berada dalam posisi yang sulit. Dengan kontrak Kvaratskhelia yang saat ini berlaku hingga 2027, Napoli menghadapi risiko pemain tersebut pergi secara gratis jika kontraknya habis. Untuk menghindari risiko ini, klub tersebut dilaporkan mempertimbangkan untuk menjualnya pada bursa transfer musim panas mendatang jika kesepakatan tidak dapat dicapai. Kabarnya Barcelona telah ditawari peluang potensial untuk merekrut pemain sayap bintang tersebut. Badai cedera yang dialami Real Madrid semakin parah. Kekalahan mereka di kandang Liverpool diperburuk dengan cederanya Eduardo Camavinga. Gelandang Prancis itu jatuh di awal babak kedua sambil menunjuk hamstringnya. Pelatih Carlo Ancelotti lantas menarik keluar Camavinga untuk digantikan Dani Ceballos saat permainan berjalan 57 menit. Camavinga menjadi pemain ke-7 Real Madrid yang masuk ruang perawatan. Di samping cedera Camavinga, peluang lolos Real Madrid pun mengecil. Mereka kini terpuruk di peringkat ke-24 klasemen Liga Champions usai baru mengoleksi 6 poin. Manchester United kabarnya sudah mengantongi nama alternatif apabila gagal mendatangkan Victor Gyökeres dari Sporting CP pada 2025. Laporan Give Me Sport mengabarkan bahwa nama pemain Eintracht Frankfurt Omar Marmoush menarik minat setan merah. Apabila serius ingin merekrut Omar Marmoush, Manchester United harus menyiapkan dana sekitar 50-60 juta euro. Pasalnya, pesepak bola asal Mesir itu masih terikat kontrak hingga Juni 2027 bersama Eintracht Frankfurt. Sejauh musim ini, Omar Marmoush sudah berhasil mengoleksi 14 gol dan 10 assist dalam 17 pertandingan untuk Eintracht Frankfurt. Ada informasi menarik datang bagi fans Manchester United. Mantan manajer mereka Erik ten Hag dilaporkan akan segera kembali ke dunia kepelatihan. Vicahes melaporkan bahwa ada klub top Eropa yang berminat pada jasanya. Menurut laporan tersebut, klub yang berminat pada jasa ten Hag adalah RB Leipzig. Die Roten Bulan kini tengah mempertimbangkan berpisah dengan Marco Rose. Pasalnya, sang pelatih membuat Leipzig kalah di 5 pertandingan Liga Champions secara beruntun. Itulah mengapa mereka mulai mempertimbangkan untuk mencari manajer baru dan Erik ten Hag dinilai cocok untuk tim mereka. Barcelona berpotensi melepas salah satu kapten mereka, Frenkie de Jong, andai pemain Belanda itu tak mau menaikkan kontrak baru bersama klub. Saat ini masa baktinya hanya tersisa hingga Juni 2026 mendatang. Menurut laporan Diario Sport, sang pemain belum merespon penawaran kontrak baru dari Barcelona. Andai hal ini terus terjadi, ada potensi sang pemain bisa dilego dalam waktu dekat. Andai nantinya de Jong pergi dari klub, Barcelona bisa merapikan struktur gaji. Musim ini mantan penggawa Ajax itu sudah kembali tampil pasca cedera lama. Ia sudah mengoleksi 9 laga di lintas kompetisi dan tampil dalam 260 menit. Chelsea menghadapi Heidenheim di ajang UEFA Conference League 2024-2025. Bermain di Voith Arena Jumat dini hari waktu Indonesia Barat, Chelsea menang dengan skor 2-0. Datang sebagai tim tamu, The Blues sempat kesulitan melawan Heidenheim. Babak pertama bahkan tuntas dengan skor imbang 0-0. Baru di babak kedua, Chelsea bisa mendapatkan gol. Christopher Nkunku membuka keunggulan Chelsea tepatnya di menit 51. Setelah itu, Mikhailo Mudryk membawa kemenangan 2-0 atas tuan rumah lewat golnya di menit 86. Hasil ini membuat Chelsea masih sempurna di UEFA Conference League 2024-2025 dengan mengemas 12 poin dari 4 laga. Sementara Heidenheim ada di urutan ke-6 dengan raihan 9 poin.
Tottenham Hotspur menjamu AS Roma pada laga lanjutan Liga Eropa. Bermain di Tottenham Hotspur Stadium Jumat dini hari waktu Indonesia Barat, Spurs tampil menekan sejak awal laga. Mereka bahkan unggul 2-1 di babak pertama. 2 gol Tottenham dicetak Son Heung-min lewat titik putih di menit 5 serta Brennan Johnson di menit 33. Sementara AS Roma membalas lewat Evan Dika pada menit 20. Skor 2-1 untuk kemenangan Spurs bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, dominasi Spurs terus berlanjut. Mereka bahkan bisa membuat lebih banyak peluang daripada AS Roma. Namun di menit 90+1, Roma justru bisa mencetak gol penyeimbang melalui Mats Hummels. Skor imbang 2-2 pun bertahan hingga laga berakhir. Dengan hasil ini, Tottenham kini menempati posisi 9 klasemen dengan raihan 10 poin. Sementara Roma mengoleksi 6 poin di posisi 21. Manchester United menghadapi Bodo Glimt pada laga lanjutan Liga Eropa 2024-2025. Bermain di Old Trafford Jumat dini hari waktu Indonesia Barat, MU tampil dominan sejak babak pertama dimulai. Setan Merah bahkan bisa unggul lebih dulu di menit pertama melalui Alejandro Garnacho. Namun di menit 19, Bodo Glimt mampu menyamakan skor berkat gol Hakon Evjen. Tim tamu sempat berbalik unggul di menit 23 melalui Philip Zinckernagel. Namun MU bisa menyamakan kedudukan melalui Rasmus Højlund di menit 45. Højlund mencetak brace di menit 50 dan membawa MU unggul 3-2. Setelah itu tak ada tambahan gol tercipta dan MU berhasil keluar sebagai pemenang dengan skor akhir 3-2. Berkat hasil ini, MU kini menempati posisi 12 klasemen dengan 9 poin. Sementara Bodo Glimt menempati urutan 17 dengan 7 poin.